Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau lah kita semua dapat mengenal ajaran yang menuntun kita ke jalan yang benar seperti agama Islam ini. Yang saya hormati ialah Pak Ersya selaku dosen pengampu ekonomi Madura dan teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator dan juga presentator dari kelompok 3 ini yang bertema kesehatan di 4 kabupaten di Pulau Madura. Yang pertama Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dan di sini saya memiliki 2 rekan. Yang pertama ialah Nancy Dwi Saputri dan Erika Febi Ayu. Langsung saja kita mulai presentasi. Saya sebagai presentator pertama akan memulai presentasi pada pertemuan kali ini. Puskesmas merupakan garda terdepan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dasar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya program pemerintah ialah memberikan puskesmas-puskesmas baik di kecamatan maupun di desa-desa. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Puskesmas juga semakin memberikan pelayanan yang berkualitas, dan untuk menjamin perbaikan mutu tersebut dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Jadi setiap puskesmas pun memiliki akreditasi. Kemudian akreditasi puskesmas menilai juga kelompok pelayanan di puskesmas, yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan seperti itu. Kemudian rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap. Jadi puskesmas dan rumah sakit ini perbedaannya ialah ketika fungsinya sama, ialah sama-sama memberikan kesehatan, sama-sama mengobati. Akan tetapi rumah sakit ini cakupannya lebih besar dan lebih untuk fasilitas dan lain-lain, untuk bisa rawat inap itu lebih memadai seperti itu. Rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya seperti itu. Kemudian kami di sini akan menjelaskan sarana kesehatan yang ada di 4 kabupaten sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama ialah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Di Bangkalan ini akan saya jelaskan tentang kesehatan di Kota Bangkalan, sarana prasarana, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang pertama ialah jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Jadi menurut kecamatan ini di Kabupaten Bangkalan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan ialah ini yang 2018 sampai 2020 ialah cuma Kecamatan Bangkalan. Pada 2018 Kecamatan Bangkalan cuma memiliki 3 sarana kesehatan. Kemudian pada mungkin yang dimaksud ini rumah sakit besar, ya rumah sakit, bukan puskesmas. Yang kedua yang 2019 memiliki 4 rumah sakit, dan yang ke 2020 tetap 4 rumah sakit. Untuk rumah sakit bersalin di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk 2018 itu hanya terdapat di Kecamatan Bangkalan, yakni kecamatan yang terdapat di kota, 2 rumah sakit bersalin. Kemudian 2019 itu di Kamal terdapat 1 rumah sakit bersalin, yang untuk di Kabupaten Bangkalannya tetap 2 rumah sakit. Akan tapi pada waktu 2020 rumah sakit bersalin di Kamal ini kosong lagi, dan yang untuk di Bangkalan tetap 2 rumah sakit. Kemudian poliklinik ini lumayan banyak teman-teman. Untuk di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, di Kamal pada 2018 terdapat 2,
di Kuanyar 1, Bliga 2, Soca 1, Bangkalan 2, Arosbaya 1, Geger 1, Kokop 2, dan Klampis 2. Totalnya pada 2018 ini terdapat 14 poliklinik di beberapa kecamatan. Akan tapi pada 2019 ini menurun teman-teman. Jumlahnya menjadi 9 total dari seluruhan 9 poliklinik. Untuk 2020 naik lagi menjadi 11 poliklinik di total kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kemudian Puskesmas ini sudah merata hampir seluruh kecamatan terdapat Puskesmas, baik 2018 sampai 2020, akan tetapi memiliki perbedaan. Alhamdulillahnya ini meningkat pada 2018. Total seluruh Puskesmas kecamatan yang ada di Bangkalan ialah 25. 2019 meningkat menjadi 29 Puskesmas, dan untuk 2020 meningkat menjadi 31 Puskesmas. Untuk Puskesmas pembantu ini sangat banyak teman-teman. Yang dimaksud Puskesmas pembantu ini mungkin seperti Puskesmas yang didirikan oleh swasta, seperti misal ada seorang dokter kesehatan terus membuka Puskesmas secara pribadi dengan dana pribadi di rumah-rumah ataupun membuat kantor sederhana seperti itu, sebagaimana yang saya ketahui. Jumlahnya pada 2018 total seluruh kabupaten sudah memiliki Puskesmas pembantu total 2018. Kemudian apotek ini ada beberapa kecamatan yang belum ada apotek. Yang pertama ialah di Kecamatan Konang, kemudian Kecamatan Trogah, dan Kecamatan Kokop. Ini belum memiliki apotek teman-teman. Untuk totalnya sendiri pada 2018 ialah 29 apotek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Untuk 2019 27 menurun, untuk 2020 meningkat lagi menjadi 29 apotek. Kemudian tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tenaga kesehatan merupakan hal yang paling penting kedua setelah sarana prasarana kesehatan. Karena ketika tenaga kesehatan tidak ada, meskipun sarana prasarana kesehatan memadai, ya percuma. Begitupun sebaliknya seperti itu. Untuk tenaga kesehatan menurut kecamatan yang pertama ialah dokter. Ada beberapa di sini seluruh kecamatan sudah memiliki dokter, dengan jumlah kecamatan yang memiliki dokter paling sedikit ialah 1, dan yang paling banyak memiliki 10 dokter. Untuk total seluruh Bangkalan memiliki 68 dokter. Kemudian dokter gigi, spesialis dokter gigi. Ini ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki spesialis dokter gigi. Yang pertama ialah ada 4 kecamatan seperti itu. Untuk totalnya seluruh Bangkalan ialah memiliki 18 dokter gigi. Untuk perawat sendiri, untuk perawat ini memiliki jumlah yang sangat besar. Setiap kecamatan, paling sedikit kecamatan yang memiliki perawat ialah 15 perawat, dan yang paling banyak ialah 88 perawat. Untuk totalnya sendiri ialah 703 perawat di seluruh Bangkalan. Kemudian bidan. Untuk bidan ini jumlahnya lebih besar daripada perawat. Sudah merata seluruh kecamatan memiliki. Untuk totalnya ialah 963 bidan. Untuk tenaga kefarmasian, ini ada beberapa kecamatan lumayan banyak yang tidak memiliki, sekitar 8 kecamatan yang tidak memiliki tenaga kefarmasian. Total seluruh Bangkalan memiliki tenaga kefarmasian ialah 27 tenaga kefarmasian. Kemudian untuk tenaga kesehatan masyarakat ini masih banyak kecamatan yang belum memiliki, belum tersedia. Ada sekitar 6 kecamatan yang sudah memiliki, dan totalnya ialah 9 tenaga kesehatan masyarakat di seluruh Kabupaten Bangkalan. Untuk tenaga kesehatan lingkungan sama halnya dengan tenaga kesehatan masyarakat, hanya
persentasenya lebih banyak kecamatan yang belum memiliki. Hanya sama 6 kecamatan yang memiliki tenaga kesehatan lingkungan. Total dari tenaga kesehatan lingkungan ini di Kabupaten Bangkalan ada 8. Kemudian tenaga gizi. Tenaga gizi ini ada beberapa kecamatan yang belum ada, sekitar 7 kecamatan yang belum memiliki tenaga gizi. Untuk totalnya seluruh Bangkalan sendiri memiliki 22 tenaga gizi di seluruh kecamatan yang ada. Ahli teknologi, laboratorium, dan medikal. Ini hanya 4 kecamatan yang sudah memiliki ahli teknologi, laboratorium, dan medikal. Sekitar 9 total dari keseluruhan di Kabupaten Bangkalan. Di setiap kecamatannya itu total ada 9 ahli teknologi, laboratorium, dan medikal. Kemudian rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik pertama, dan posyandu menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada 2019 dan 2020. Untuk rumah sakit umum ini pada 2019 ini hanya terdapat di Bangkalan, di Kecamatan Bangkalan, yakni dengan 3 rumah sakit umum. Untuk 2019 masih tetap 3 untuk 2023. Untuk rumah sakit khusus juga hanya terdapat di di Kecamatan Bangkalan. 2019 juga terdapat 3, 2020 juga terdapat 3, seperti itu. Kemudian puskesmas rawat inap yang di seluruh kecamatan sudah memiliki minimal paling sedikit 1 dan paling banyak ialah 2 pada 2019. Seluruh kecamatan sudah memiliki total seluruh puskesmas yang bisa rawat inap ialah 22 untuk 2019 dan 2020 memiliki 22 sama. Untuk puskesmas non rawat inap ini di setiap kecamatan belum memiliki, artinya semua puskesmas yang tersedia di semua kecamatan di Kabupaten Bangkalan bisa rawat inap, seperti itu. Kemudian klinik pertama itu pada 2019 ini di Kecamatan Bangkalan ada 4, Burne 1, Seblu 1. Kemudian 2020 meningkat di Kecamatan Bangkalan 5, di Kecamatan Burne 2, dan di Kecamatan Sebulu 1. Posyandu ini memiliki jumlah yang sangat besar pada 2019. Total seluruh kecamatan memiliki 1084 posyandu. Kemudian 2020 meningkat lumayan besar menjadi 1127 posyandu. Artinya pemerintahan daerah Bangkalan ini lebih memperhatikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian anak-anak yang usia masih dini itu lebih difokuskan dalam masalah kesehatan. Melihat dari statistik ketersediaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy Dusa Putri, NIM 190721100209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data sarana kesehatan di Kabupaten Sampang. Untuk jumlah desa kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Sampang 2018 sampai 2020, dengan rumah sakit di tahun 2018 ada 2 rumah sakit di Kabupaten Sampang. Di tahun 2019 ada 2 rumah sakit di Kabupaten Sampang, dan di tahun 2020 terdapat 3 rumah sakit di Kabupaten Sampang. Rumah sakit bersalin di tahun 2018 terdapat 1 rumah sakit bersalin. Di tahun 2019 ada 1
ada 1 rumah sakit bersalin di Kabupaten Sampang, dan di tahun 2020 terdapat 1 rumah sakit bersalin. Selanjutnya yaitu poliklinik. Di tahun 2018 di Kabupaten Sampang terdapat 4 poliklinik. Untuk tahun 2019 ada 4 poliklinik di Kabupaten Sampang. Untuk tahun 2020 ada 6 poliklinik di Kabupaten Sampang. Untuk puskesmas di tahun 2018 Kabupaten Sampang terdapat 21 puskesmas. Untuk tahun 2019 ada 22 puskesmas di Kabupaten Sampang, dan di tahun 2020 terdapat 22 puskesmas di Kabupaten Sampang. Selanjutnya yaitu puskesmas pembantu. Di tahun 2018 di Kabupaten Sampang ada 55 puskesmas pembantu. Di tahun 2019 ada 56 puskesmas pembantu di Kabupaten Sampang. Untuk tahun 2020 ada 56. Selanjutnya yaitu apotek. Apotek di tahun 2018 di Kabupaten Sampang terdapat 20 apotek. Untuk tahun 2019 ada 21 apotek di Kabupaten Sampang. Selanjutnya untuk tahun 2020 ada 25 apotek di Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febri Ayu, NIM 135. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai data sarana kesehatan yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018 hingga 2020. Jadi pada sarana kesehatan yang pertama yaitu ada rumah sakit. Pada tahun 2018 totalnya Pamekasan memiliki 6 rumah sakit. Pada tahun 2019 ada 6, lalu pada tahun 2020 ada 6. Pada tahun 2019 ada 1, dan pada tahun 2020 juga ada 1. Lalu pada daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 ada 1, dan pada tahun 2020 juga ada 1. Lalu pada daerah Kabupaten Pamekasan poliklinik yang ada tahun 2000 totalnya ada 20 puskesmas. Pada tahun 2019 ada 20 puskesmas, lalu 2020 bertambah 2 menjadi 22 puskesmas. Lalu ada puskesmas pembantu. Pada tahun 2018 totalnya ada 42 puskesmas pembantu. Pada tahun 2019 ada 34. Pada tahun 2020 totalnya ada 35. Lalu yang terakhir ada apotik. Pada tahun 2018 Pamekasan memiliki 27 apotik. Pada tahun 2019 ada 25 apotik, dan pada tahun 2020 menjadi 33 apotik. Dan pada tahun 2020 menjadi 33 apotik. Jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020. Total dokter ada 56, perawat ada 591, bidan ada 550, tenaga ke-13, dan yang terakhir ahli gizi ada 26. Lalu ada jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik pratama, dan posyandu menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan di tahun 2019 dan 2020. Rumah sakit umum yang ada yaitu pada tahun 2019 ada 6, 2020 ada 6. Lalu rumah sakit khusus pada tahun 2019 ada 1, lalu pada tahun 2020 juga ada. Pada tahun 2019 ada 20, pada tahun 2020 ada 21. Lalu pada klinik pratama pada tahun 2019 ada 6, dan pada tahun 2020 ada 16. Mohon maaf, pada tahun 2019 ada 16, lalu pada tahun 2020 ada 16. Lalu posyandu pada tahun 2019 totalnya ada 433, pada tahun 2020 ada 984.
Dan ada Polindes. Pada tahun 2019 ada 207 dan 202, pada 2020 ada 172 kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 dokter umum yang ada yaitu 39, dokter gigi 16, tenaga paramedis 586, bidan ada 521. Jadi totalnya pada tahun 2019 ada 1162 tenaga medis. Pada tahun 2020 dokter umum ada 43, dokter gigi ada 13, tenaga paramedis ada 591, dan pada tahun 2020 bidan bertambah menjadi 550. Jadi total pada tahun 2020 tenaga medis di Pamekasan totalnya menjadi 1197. Baik, mungkin hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu di Kabupaten Sumeneb. Jumlah desa kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Sumeneb di tahun 2018 sampai 2020. Di tahun 2018 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sampang terdapat 2 rumah sakit. Di tahun 2019 terdapat 2 rumah sakit. Di tahun 2020 terdapat untuk rumah sakit bersalin di tahun 2018 ada 1, 2019 terdapat 1, dan 2020 terdapat 1. Untuk puskesmas di tahun 2018 terdapat 32 puskesmas di Kabupaten Sumeneb. Untuk tahun 2019 terdapat 30 puskesmas. Untuk tahun 2020 terdapat 29 puskesmas di Kabupaten Sumeneb. Untuk puskesmas pembantu terdapat 68 di tahun 2018. Dan 2019 terdapat 64 puskesmas pembantu. Untuk tahun 2020 ada 64 puskesmas pembantu. Selanjutnya yaitu apotek. Apotek di Kabupaten Sumeneb di tahun 2018 terdapat 25 apotek. Di tahun 2019 ada 24 apotek. Tahun 2020 ada 27 apotek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.